Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk kepada materi terakhir di dalam teks diskusi, yaitu berkenaan dengan kaidah kebahasaan dan juga langkah-langkah menyajikan teks diskusi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan kaidah kebahasaan di dalam teks diskusi. Kita sama-sama mengetahui bahwa setiap teks itu pasti menggunakan bahasa, ya. Biasanya di dalam setiap teks memiliki aturan dalam penulisannya dan ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Nah, di dalam teks diskusi ada 6 kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kalimat yang digunakan menunjukkan waktu sekarang. Kenapa kalimat-kalimat di dalam teks diskusi ini menggunakan atau menunjukkan waktu sekarang? Karena kita tahu ya, bahwa di dalam teks diskusi ini yang didiskusikan itu adalah terkait dengan permasalahan aktual. Lalu biasanya itu adalah menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang terjadi. Biasanya ketika kalian menuliskan teks diskusi, maka kalian akan memilih topik-topik atau permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada saat ini. Nah, oleh sebab itu, kalimat yang digunakannya ini pasti yang menunjukkan waktu sekarang. Kita bisa lihat kata-kata yang menandainya, seperti adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, perbaiki, dan lain sebagainya. Ini adalah kata-kata yang menandai untuk menunjukkan waktu sekarang. Contohnya, penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim risiko, serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Jika seperti ini kalimatnya, kita bisa tahu bahwa kalimat ini adalah menunjukkan waktu sekarang, karena ditandai oleh kata merupakan. Oke, selanjutnya adalah kata yang mewakili pikiran, perasaan, emosi dari pandangan penulis. Contoh kata yang menandainya adalah percaya, yakin, pikir, rasa, suka, ragu, senang, terkejut, harap, dan lain sebagainya. Jadi, maksudnya ini adalah ketika kalian menuliskan sebuah teks diskusi, maka pemilihan kata di dalam kalimatnya itu harus mewakili pikiran dan perasaan kalian sebagai penulis. Kita tahu ya, bahwa di dalam teks diskusi ini ada pendapat pro dan juga ada pendapat kontra terhadap permasalahan yang akan didiskusikan. Nah, oleh sebab itu, biasanya seorang penulis itu akan menyampaikan argumennya itu sesuai dengan apa yang mewakili pikiran dan perasaan. Biasanya di situ akan ada emosi-emosi di dalam argumennya seperti itu, ya. Emosi di sini tuh bukan berarti marah atau lain sebagainya, tetapi bagaimana kalimat-kalimat yang dipilihnya adalah kalimat-kalimat yang bisa menghidupkan agar pembaca ini menjadi tahu, oh ternyata ini loh yang disampaikan oleh si penulis tersebut, kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu adalah penggunaan kata emotif. Kata emotif ini tidak asing lagi untuk kita karena di setiap teks pasti ada penggunaan kata emotif. Nah, penggunaan kata emotif yang seperti apa yang digunakan di dalam teks diskusi? Biasanya adalah yang melibatkan pikiran pembaca. Seakan pembaca ini melihat persoalan seperti yang dipikirkan oleh si penulis. Jadi, ketika kalian ingin menuliskan sebuah teks diskusi, maka kalian gunakanlah kata-kata emotif yang memang bisa melibatkan si pikiran pembaca. Jadi meyakinkan si pembaca gitu. Agar pembaca ini bisa melihat, oh ternyata ini loh persoalan yang sedang dihadapi saat ini yang dituliskan oleh penulis di dalam teks diskusi, kira-kira seperti itu.
Lalu kata yang menandainya ini apa? Ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut, dan lain sebagainya. Intinya ini adalah kalian cari kata emotif yang bisa mewakili pikiran pembaca, ya. Sehingga pembaca ini dapat melihat persoalan yang dipikirkan oleh si penulis. Kira-kira seperti itu maksudnya. Lalu, yang keempat adalah penggunaan bahasa evaluatif. Penggunaan bahasa evaluatif ini apa? Biasanya, penggunaan bahasa evaluatif ini bertujuan untuk mengkaji sebuah argumen, baik argumen pro maupun argumen kontra. Dan tidak lupa harus diberikan bukti atau data sebagai pendukung argumen yang dituangkan atau dipaparkan. Biasanya ada kata yang menandainya seperti penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan. Lebih mudah diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan, dan lain sebagainya. Intinya, carilah bahasa-bahasa yang sifatnya ini adalah evaluatif, sehingga dapat mengkaji argumen dan bukti pendukung untuk menguatkan apa yang disampaikan. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kelima adalah penggunaan derajat atau modalitas. Derajat kepribadian atau modalitas. Ini kata yang menandainya ini adalah dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, hampir tidak pernah. Ini adalah kata-kata yang menandainya. Lalu yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi kita sama-sama mengetahui bahwa konjungsi ini adalah kata hubung untuk menghubungkan kata atau menghubungkan kalimat seperti itu, atau menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, misalnya seperti itu bisa. Nah, konjungsi di dalam bahasa Indonesia ini sangat banyak. Kita sudah pernah membahasnya di pendalaman materi. Jadi kalian buka kembali nanti konjungsi-konjungsi di dalam bahasa Indonesia. Seperti konjungsi waktu, syarat, pengandaian, tujuan, posesif, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan cara, harapan, pengecualian urutan, dan lain sebagainya. Dan masih ada tambahan konjungsi yang lain. Harus betul-betul kalian pahami penggunaan konjungsi ini. Lalu selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah menyajikan sebuah teks diskusi. Yang pertama adalah menentukan isu atau permasalahan yang akan dipaparkan atau dibahas. Jadi, untuk menuliskan teks diskusi, maka kalian harus tentukan dulu permasalahan apa sih yang mau kalian diskusikan, yang mau kalian tulis di dalam teks diskusi. Baru setelah kalian tahu permasalahannya apa, baru kalian tentukan argumennya. Baik argumen pro maupun argumen kontra. Ya. Dan jangan lupa sertakan bukti atau data pendukungnya untuk memperkuat argumen yang akan disampaikan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membuat kerangka karangan. Biasanya kerangka karangan ini untuk memudahkan kalian dalam menulis teks diskusi. Nanti akan saya berikan contoh kerangka karangan. Lalu yang terakhir, barulah kalian kembangkan kerangka karangan menjadi teks diskusi yang lengkap. Yang lengkap di sini maksudnya adalah sesuai dengan urutan dari strukturnya. Ingat ya, sesuai dengan urutan dari struktur teks diskusi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa, ketika menulis teks diskusi, perhatikan pemilihan kata, lalu bahasa yang digunakan, EYD, penggunaan huruf kapital, dan tanda bacanya harus kalian perhatikan. Nah, nanti setelah ini saya akan meminta kalian untuk membuat teks diskusi. Tetapi hari ini fokus kalian itu hanya menyelesaikan kerangka karangan di dalam teks diskusinya saja. Jadi fokus kalian hanya membuat kerangka karangan. Kalian sudah harus memikirkan, ya. Kalian sudah harus memikirkan nih. Kalian mau mengangkat atau mendiskusikan permasalahan apa? Seperti itu. Jadi betul-betul harus kalian pikirkan. Setelah kalian selesai mendengarkan
YouTube ini, maka kalian harus fokus terhadap permasalahan apa yang mau kalian tulis. Nah, sengaja saya akan mengambil nilainya itu praktik menulis, tidak lagi berbicara ya. Jadi praktik yang diambil dari teks diskusinya adalah praktik menulis. Nah, di sini untuk hari ini kalian hanya harus menyelesaikan kerangka karangan di dalam teks diskusi. Nanti akan saya kasih lihat formatnya ya. Lalu setelah itu kalian membuat teks diskusi. Nah, untuk membuat teks diskusi ini saya berikan waktu sampai 2 minggu. Tidak 2 minggu. 1 minggu ya. 12 hari. 12 hari untuk pengerjaan membuat teks diskusi. Lalu ada ketentuannya. Yang pertama jelas, harus teks diskusinya ini terdiri dari minimal 5 paragraf saja. Jika ingin lebih, saya persilakan. Lalu, setiap paragraf terdiri dari 5 kalimat. Jadi harus kalian perhatikan paragraf yang kalian buat. Lalu setelah itu, untuk isu atau permasalahannya, saya bebaskan. Saya tidak memfokuskan terhadap permasalahan A, B, C, atau D. Saya bebaskan. Carilah permasalahan yang memudahkan kalian dalam membuat teks diskusi. Lalu, syarat selanjutnya. Teks diskusi yang kalian buat harus hasil pemikiran kalian sendiri. Tidak boleh menyalin dari Google. Mentang-mentang kalian mau gampang, kalian cari di Google, kalian copy paste. Tidak seperti itu. Betul-betul harus dibuat hasil karya kalian sendiri. Tetapi, jika kalian ingin mencari referensi di Google, saya persilakan. Tetapi ingat, mencari referensi bukan berarti menyalin, melainkan referensi itu digunakan untuk mendukung argumen atau pendapat yang akan kalian sampaikan atau kalian paparkan di dalam tulisan kalian, seperti itu. Untuk pengumpulan kerangka karangan, teks diskusi ini sesuai dengan hari kalian belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk kelas 94 hari ini Senin 15 Februari 2021. Kerangka karangannya ini sangat mudah kok. Mungkin nanti kalian akan sedikit bingung untuk menentukan topik atau permasalahan. Jadi untuk kerangka karangan, hari ini harus dikumpulkan melalui Google Form yang akan saya kirimkan di grup. Lalu, yang keempat, untuk pengumpulan hasil teks diskusinya itu Jumat 26 Februari 2021. Ini selama kurang lebih 12 hari. Ya, saya berikan waktu kurang lebih 12 hari untuk tugas praktik individu ini. Lalu, yang kelima, tugasnya boleh kalian ketik atau kalian tulis di buku tulis. Saya bebaskan. Pilihlah sesuatu yang tidak menyulitkan kalian. Kalau kalian lebih nyaman untuk menulis, silakan. Tetapi kalau kalian lebih nyaman untuk mengetik juga, saya persilakan. Saya tidak membatasi hal tersebut. Jadi, balik lagi, pilihlah sesuatu yang memudahkan. Jangan yang menyulitkan diri kalian sendiri. Lalu, tugasnya juga sama akan di-upload melalui Google Form yang akan disediakan. Nanti di akhir pembelajaran akan Bu Ulfa kirimkan link Google Form untuk pengumpulan tugas praktik. Lalu nanti jika ada perubahan akan Bu Ulfa sampaikan kembali di grup ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah instruksi dari praktik individu. Ini untuk nilai praktik ya, Nak. Karena kan kita tidak ada praktik untuk melakukan diskusi ya, praktik diskusinya. Makanya saya ganti menjadi praktik menulis saja. Dan ini tugasnya adalah tugas individu. Lalu jika ada pertanyaan, apakah antar teman boleh mengangkat permasalahan yang sama? Boleh saja. Yang penting itu hasil murni pemikiran kalian. Meskipun permasalahannya sama, pasti pendapat yang dipaparkan itu akan berbeda. Nah, oke, kita lanjut ke dalam kerangka teks diskusi. Di sini saya tidak menyulitkan kalian,
Ini adalah kerangkanya. Kerangkanya ini berkaitan dengan struktur. Yang pertama adalah isu atau permasalahan. Kalian tulis permasalahannya apa yang mau kalian angkat, lalu ada argumen pro, saya minta minimal 2 argumen saja. Jika sanggup untuk lebih, silakan. Lalu argumen kontra juga sama, minimal 2 argumen. Jika mau lebih, saya persilakan. Lalu yang terakhir ini adalah simpulan dari argumen pro dan argumen kontra di dalam teks diskusi kalian. Nah, ini adalah contohnya. Nah, misalnya permasalahannya adalah dampak bermain game online. Maka argumen pro-nya ini adalah game online menjadi sarana hiburan di berbagai kalangan. Game online menambah relasi pertemanan. Lalu argumen kontranya, game online menyebabkan kecanduan, game online menyebabkan mata terkena radiasi. Lalu simpulannya adalah bermain game online dapat dilakukan tetapi tidak boleh berlebihan. Nah, maksudnya ini adalah argumen pro dan argumen kontra, kita hanya menuliskan gagasan pokoknya saja, ya, hanya sebatas gagasan pokok. Tidak perlu kalian jabarkan di dalam kerangka. Nanti kalian jabarkan, yaitu adalah ketika kalian sudah mulai menulis teks diskusi. Kira-kira seperti ini penjelasan dari kerangka karangan di dalam teks diskusi. Saya rasa ini sangat mudah sekali, ya. Kesulitannya itu adalah ketika kalian menentukan permasalahan. Jadi saya sampaikan kembali, pilihlah permasalahan-permasalahan yang memang tidak menyulitkan kalian, yang tidak membuat kalian pusing, seperti itu. Saya tidak membatasi apapun itu. Jadi pilihlah sesuatu yang memudahkan, jangan menyulitkan kalian. Kira-kira seperti itu penjelasan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan kalian hubungi saya secara personal atau melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.